Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 8 yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bab 5, yaitu jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, materi sujud ini ada tiga jenis sujud yang harus kalian pahami. Ya, kalian harus pahami apa saja sujud-sujud itu dan apa sebabnya kita melakukan sujud, akan kita bahas. Yang pertama ya, kita lihat bagan ini adalah sujud. Sujud itu ada tiga. Yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, dan yang ketiga sujud syukur. Ya, sujud adalah bentuk merendahkan diri di hadapan Allah, dan ibadah ini sangat dicintai oleh Allah karena kita menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya boleh bersujud hanya kepada Allah saja, nggak boleh kepada selain Allah. Adapun kepada orang tua itu yang namanya dengan penghormatan, yang disebut dengan sungkem, itu namanya penghormatan, bukanlah sujud yang dimaksud. Jadi sujud itu hanya boleh kepada Allah. Anak-anakku sekalian, yang pertama kita akan membahas bagaimana ini adalah contoh-contoh orang melakukan sujud. Ini di dalam gambar ini seorang laki-laki ketika memperoleh hadiah, dia melakukan sujud. Di sini sedang melakukan sungkeman kepada orang tuanya. Ya, baik. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang sujud syukur. Sujud syukur itu dilakukan apabila kita memperoleh nikmat. Apalagi yang kedua apabila kita terhindar dari musibah. Misalnya kita memperoleh nikmat ya. Misalnya kita dikasih uang oleh orang tua kita, biasanya jajan 10.000, sekarang dikasih 50.000. Maka kita melakukan sujud syukur karena mendapatkan tambahan uang jajan yang sangat besar itu. Yang kedua adalah sujud syukur ketika terhindar dari musibah. Mungkin kalian setelah pulang sekolah ada kecelakaan, lalu kalian terhindar daripada kecelakaan itu, artinya selamat dari musibah, maka kalian juga melakukan sujud syukur karena sudah selamat. Adapun dasar hukum daripada sujud syukur itu hadis yang dibayarkan oleh Abu Bakrah. Sesungguhnya apabila datang pada Nabi sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau selalu sujud syukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Apa sebabnya? Sebabnya satu, yang tadi yang telah Bapak sampaikan, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila sudah terhindar dari musibah. Ini contoh gambar orang yang mendapat nikmat, yaitu seorang jemaah haji pulang dari haji lalu sampai di bandara di Indonesia, beliau bersyukur karena nyampe dengan selamat, maka melakukan sujud syukur. Ya, ini ya sujud syukur ini karena terhindar selamat sampai tujuan. Yang kedua terhindar dari musibah atau kecelakaan. Ini juga harus kita laksanakan yang namanya sujud syukur. Adapun tata cara melakukan sujud syukur, yang pertama menghadap kiblat tentu saja, yang kedua niat untuk sujud syukur, yang ketiga sujud seperti sujud dalam sholat. Dengan membaca apa bacaan sujud syukur itu? Kita perhatikan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maha besar Allah dan tidak ada kekuasaan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ya, membaca doa itu lalu kita bangun, duduk kembali, kemudian salam. Jadi sujudnya sekali lalu duduk, kita salam. Itu sujud syukur. Hikmahnya apa? Orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati akan dapat lupa terhadap nikmat Allah sehingga akan lahir sifat sombongnya. Maka dengan sujud itulah menunjukkan kerendahan hati kita. Yang kedua anak-anakku sekalian, yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan apabila kita ada 5 sebab kita melakukan sujud sahwi. Yang pertama, lupa atau meninggalkan salah satu rukun daripada sholat. Ya, misalnya lupa ruku, lupa i'tidal, atau lupa sujud, atau lupa melaksanakan tahiyatul awal ketika dalam sholat. Itu ya, yang sholat 4 rakaat atau 3. Nah, yang ketiga adalah lupa membaca doa kunut. Bagi orang yang sering membaca doa kunut, maka dianjurkan namanya sujud sahwi ketika dia lupa doa kunutnya gitu, kalau dia biasa membaca doa kunutnya. Yang ketiga, yang keempat lupa melakukan tahiyat awal, itu juga tetap sah sholatnya meskipun tidak tahiyat awal. Kalau itu lupa, maka dia nanti akan melakukan sujud sahwi.
Atau yang kelima, keraguan. Kita mungkin pernah mengalami ragu jumlah rakaat sholat kita, ada 3 atau 4, maka ambil yang paling sedikit untuk kita, kemudian nanti kita sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Adapun tata caranya sujud sahwi itu bisa dilakukan yang pertama setelah membaca tahiyat akhir, itu sebelum salam kan, setelah baca tahiyat akhir, kita langsung melaksanakan sujud ya. Setelah saya membaca tahiyat akhir langsung sujud dengan membaca doanya subhana man la yanamu wa la yashu. Dibaca 3 kali, lalu kita bangun dari sujud serta mengucapkan takbir Allahu Akbar, duduk seperti duduk di antara 2 sujud tanpa membaca apa-apa. Kemudian yang ketiga, kemudian kita sujud kembali untuk yang kedua kalinya, membaca doa yang sama, lalu setelah itu bangun, kita mengadakan atau duduk tahiyat akhir, lalu mengucapkan salam. Itulah sujud sahwi yang kita lakukan. Ya, banyak hikmah yang bisa kita lakukan, dapatkan daripada sujud sahwi. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud yang dilakukan apabila kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, ketika ada, ini banyak sekali ayat-ayat sejadah yang apabila terdengar oleh kita atau kita sendiri di dalam sholat maupun di luar sholat, maka kita harus melakukan sujud tilawah namanya ya. Apapun syaratnya, suci dari hadas, menghadap kiblat, menutup aurat sama seperti sholat ya. Rukun sujud tilawah, niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali, kemudian duduk. Nah, itu adalah contoh sujud cara atau tata cara untuk sujud tilawah. Di dalam sholat, berdiri menghadap kiblat, mendiam melakukan sujud tilawat, takbiratul ihram, sujud 1 kali. Bacaannya apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi. Itu bacaannya ketika kita melakukan sujud tilawah di dalam sholat. Ya, kita mengikuti saja imam. Kalau imam yang membaca melakukan sujud, kita langsung ikuti sujud saja. Jadi tidak perlu kita khawatir. Nah, baik anak-anak, perhatikanlah praktek sujud berikut ini. Lihatlah video ini untuk memastikan, untuk membuat kita lebih yakin lagi dan bagaimana caranya. Ini dia. Nawaitu sujud syukri lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah. Nawaitu sujud tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sujud sahwi yang sudah diperagakan, yaitu adalah bagaimana kita melakukan sujud. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika berhadapan dengan permasalahan tersebut. Kita sudah bisa mengetahui tentang 3 sujud yang harus kita pahami ketika kita mengalami masalah sujud sahwi, ketika kita ada masalah di dalam rakaat sholat kita, dan sebab-sebab yang sudah disebutkan tadi. Sujud syukur ketika kita dapat nikmat. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah ketika kalau kita mendapatkan kalau kita mendengar bacaan surat yang mengandung ayat sajadah, maka kita melakukan sujud namanya sujud tilawah. Demikian atas segala perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.